Hai, welcome back to YouTube channel Bemi On Board. Kali ini kita akan mereview barang-barang yang berbeda ya. Biasa barang-barang gede kayak stroller, car seat, swing. Kali ini kita akan coba review buat barang-barang produk baby kecil. Mainan untuk anak-anak baby umur 3 tahun, 3 bulan. Karena pas 3 bulan ini bingung ya, 3 bulan bisa main apa, mainan juga nggak bisa mencet, nggak bisa ikut nyanyi, nggak bisa ikut pencet-pencet. 3 bulan kan masih bayi ya. Nah, jadi bayi ini mainnya apa ya? Nah, kita mulai bahas ya. Pertama, kita bersihkan dulu mejanya. Push. Oke, pertama kita buka dulu produk yang ini. Ini kita mungkin udah familiar ya, kayak waktu kita dari kecil juga kita udah mainin yang ini. Kontrol kita udah kasih, meskipun bentuknya berbeda-beda, makin modern makin bagus. Nah, ini namanya chime rattle. Bunyinya dia kayak gini, kayak bunyi tukang es ya. Jadi dia ini rattle itu apa? Rattle itu ya mainan bayi yang bunyinya kenceng kayak gini, supaya dia sensori pendengarannya makin bagus, sensori matanya juga makin terasa dengan lihat warna-warni, dan sensori sentuhannya ini seperti ada tombol banjol-banjolan. Nah, ini untuk melatih sensorinya juga. Nah, habis itu ini bisa dipakai sendiri jika udah umur 3 bulan. Dia bisa dipegang, dia bisa gigit-gigit yang sebelah sini. Nah, gigit-gigit ini apa? Namanya teeter, dan rattle itu gunanya untuk digigit dan dibunyiin gitu. Jadi bayi pada saat umur 3 bulan biasanya udah akan mulai tumbuh gigi. Jadi gigi gusinya akan gatel-gatel dan mereka butuh sesuatu untuk digigit. Jadi bayi untuk gigit-gigit barang suatu hal yang normal pada saat umurnya ya. Jadi nggak usah khawatir, diberi mainan seperti teeter atau rattle aja. Nah, contoh rattle ini kayak gini, bunyinya kayak gini. Jadi kalau dari newborn juga kita bisa pakai ini. Nggak newborn lah ya, mungkin 1 bulanan ya, mungkin saat matanya udah melirik sana sini, kita arahin, halo matanya nengok ke sini, halo matanya nengok ke sini. Jadi supaya dia melatih kesadarannya juga, melatih sensorinya juga. Nah, untuk ini barangnya biasa dari bahan PP dan ABS, BPA free tentunya. Dan ini disuruhnya lebih untuk dilap dan mungkin dibersihkan dengan antiseptik aja ya, bukan untuk dicuci. Mungkin kalau dicuci dalamnya takutnya masuk air dan karatan bagian belnya sini kan pasti dari bahan besi kan. Nah, ini dia dari Kids Baby, bahwa rattle Little Lime Chime Rattle ini masih available di toko kami. Ketinggalan ini. Nah, untuk selanjutnya kita bahas. Setelah rattle, kita ambil ke rattle berikutnya. Rattle dari Bright Start, rattle and shake barbell. Nah, ini juga gunanya untuk listening, fine motorik. Fine motorik apa? Ya mereka bisa muter-muter, twisting ini. Lalu ini ada benjolan-benjolan, bisa merasakan teksturnya. Lalu bentuknya yang beragam-ragam, mereka demen pegang-pegang. Jadi untuk bayi 3 bulan ke atas ini saatnya eksplorasi. Barangnya tentu aja udah BPA free, dan ini dari Bright Start ya. Bright Start juga udah produsen produk mainan bayi yang cukup besar, banyak gitu. Tulisannya untuk pembersihannya kebanyakan dilap dan pakai sabun atau disinfektan juga boleh. Jangan direndam dalam air. Jadi mainan seperti ini ada beberapa yang nggak boleh masukin ke dalam air karena mungkin takut masuk ke dalam sini malah jadinya makin kotor, nanti berjamur. Jadi sebaiknya dibersihkan dengan cara kering atau dilap basah aja. Jadi cara mainnya ini ya kecek-kecek aja, sama seperti yang tadi. Misalnya newborn sampai 3 bulan bisa untuk dikecek-kecek untuk dialihkan perhatiannya, matanya. Lalu jika 3 bulan ke atas bisa kasih dia bisa digigit-gigit atau pegang-pegang. Ada yang nanya, loh ini kan plastik keras kenapa digigit?
sebenarnya titer itu keras, ada yang keras. Emang tujuannya untuk biar dia bisa menggaruk-garuk gusinya, karena itu kan gatel. Jadinya nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau misalkan takut, misal terlalu keras atau yang lainnya, kan tergantung parents masing-masing ya. Jadi boleh juga pakai soft titer. Nanti kita ada contohnya soft titer. Berikutnya kita akan kasih contoh rattle lagi. Nah, rattle seperti ini dari Playgrow. Nah, ini juga bunyi-bunyi kayak gini. Dan ini tentu aja sudah sangat aman ya, nggak bakal keras, dia nggak bakal pentokin, nggak bakal sakit. Semuanya dari bahan bantal, kacanya pun aman dari plastik. Baby bisa belajar untuk ngelihat dirinya sendiri dari kaca plastik ini. Terus ada tag, ini mereka bisa tarik-tarik. Oh, mereka bakal gemes ini untuk tag-tag yang kayak gini. Jadinya bahannya dari bahan kainnya. Kalau misalkan kita lihat di iklannya Playgrow, sebenarnya mereka babynya juga gigit-gigitin ini. Tapi ya kita tahu kalau misalnya kita di Indo biasa kalau gigit kain kan agak ada debu ya. Ini mungkin bisa kesimpan debunya. Kalau misalnya meskipun kita sering cuci kan masih ada bulu-bulu halus, kita takut nanti masuk ke mulutnya. Jadi jika udah 3 bulan pun dikasih pakai, masih dalam pengawasan kita ya. Jangan sampai dia terlalu jilat-jilat, gigit-gigit, karena bahaya juga partikel-partikelnya. Nah, ini dari sini ada berbagai tekstur, mereka bisa pegang-pegang, bisa belajar. Ada kain yang bergerigi, ada kain yang halus, ada kain yang gerigi, kain yang halus, kain yang berbulu-bulu seperti ini. Nah, ada kaca juga. Ada tali, mereka bisa tarik-tarik. Talinya kita bisa buat ikat di stroller atau bisa buat ikat di car seat buat mainannya. Jadi ini serbaguna. Salah satu bestseller juga, Loopy Loops Ball dari Playgrow. Bunyinya juga nggak terlalu nyaring. Yang ini kan tadi dikit kuping kita sakit kan, tapi di kuping mereka mungkin mereka demen karena suaranya nyaring. Nah, kalau ini kan lebih halus ya bunyinya ya. Selanjutnya kita lihat rattle atau titer dari Brightstart. Ini titer and read. Jadi ini mereka bisa belajar untuk gigit-gigit ujungnya sini dan dengar bunyinya, kresek-kresek ini. Ini juga bisa untuk bed toys, mereka biar anteng mandinya, duduk diam dan bisa lihat-lihat, belajar baca ya, meskipun cuma gambar doang, tapi mereka bisa belajar ngeliat-ngeliat gambar. Awal mula biasakan untuk baca. Ada bentuk-bentuk dan hewan juga bisa untuk belajar. Ini hewan gajah, ini hewan macan, kita bisa ajarin harimau. Nah, ini Brightstart Titer and Read dari umur 3 bulan juga. Bahannya dari bahan PP ini, dan ini bahan polyester kainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian titer ya, soft titer. Ini kita ada bestseller juga, titer banana dari Nubi. Ini bahannya silikon, jadi kalau yang takut kasih yang keras-keras bisa kasih yang titer silikon, soft silikon kayak gini. Jadi bentuknya kayak pisang, dia bisa pegang kayak gini babynya, lalu digigitin bagian sini. Bisa untuk sikat gigi juga karena ini ada bristolnya kan. Nah, jadi biar nggak gatel giginya, mereka bisa gigitin ini. Nah, baby mungkin pegangnya juga masih nggak bagus ya. Jadi mereka belajar untuk grip. Kadang bisa grip di sini, kadang bisa grip di sini, kadang grip di sini malah digigitin tangannya, malah semuanya basah. Tapi enjoy aja bagian itu karena baby kan belum nasa eksplorasi ya, jadi dia masih menggigit sono sini sana sini, masih digigitin, masih dijilatin. Nah, biar mereka belajar aja, anggap aja lucu, di videoin aja, tapi pastikan yang mereka makan itu benda yang aman dan bersih sudah. Tentu aja titer-titer yang kayak gini semuanya sudah BPA free. Dan yang kalau bahan silikon seperti ini bisa untuk di sterilizer, bahkan untuk di boiling water ya, bisa direbus jadi aman. Biasanya kayak kalau bahan silikon sih di atas 120 derajatan tahannya. Nah, selanjutnya kita lihat titer soft titer lagi dari Rachel.
Rishell ini ada berbagai bentuk, ada yang kayak strawberry, ada yang kayak popsicle, ada itu apa, corn, jamur, apa ini, nanas. Nah, kita lihat. Nah, ini bisa silikonnya bahannya dari tahan sampai 140 derajat loh. Ini silikonnya bagus. Nah, babynya bisa pegang di sini, bisa di sini, bisa digigit sini, bisa dia pegang-pegang, bentuknya bulat-bulat lucu. Nah, ini juga dapat dari case-nya. Jadi kalau misalnya kita mau buat jalan-jalan, pergi kemana-mana, kita masukkan ke dalam case supaya nggak kotor. Misalnya udah selesai pakai juga masukkan ke dalam. Jadi mungkin masih bisa dipakai lagi setelah sebelumnya disimpan. Nah, ini teeter with case dari Rishell. Materialnya dari silikon juga, ini bisa tahan sampai 140 derajat, bisa direbus di air mendidih. Nah, ini 90 derajat, ini case-nya. Jadi case-nya jangan direbus, case-nya aja di sterilizer aja biasa. Zaman sekarang udah pada pakai UV sterilizer, itu untuk semua item bisa. Untuk yang bahan kain kayak gini juga UV sterilizer bisa. Berikutnya masih soft teeter lagi dari Rishell. Nah, Rishell ini ada banyak teeter ya, bentuknya soft teeter. Jadi Rishell ini adalah brand Jepang. Jadi bentuk-bentuknya juga sangat lucu dan biasanya bermanfaat semua sih. Misalnya kayak gini, dia ada bentuk kayak gini, ada rattle di dalam, terus dan ini gepeng, jadi si baby mulutnya cukup besar untuk gigit. Nah, dan bahan silikon kayak gini bisa untuk sampai 120, jadi aman aja. Bisa ada bunyi kesek-keseknya, gigitannya lebih tipis. Kecek-kecek. Nah, dapat juga case-nya bentuknya pas bentuk dia, bentuk turtle. Ya, meskipun ini masih made in China, tapi ini adalah brand Jepang dan kualitasnya sudah dijaga untuk kualitas Jepang, kualitas Rishell. Bahannya sudah bagus juga, BPA free dan tahan 190 derajat. Berikutnya kita lihat teeter lagi. Nah, ini teeter IC Momo. Nah, ini jadi teeternya multifungsi, bisa juga digunakan untuk jadi popsicle. Nah, jadi pada saat 3 bulan kita kasih buat gigit-gigit, yang putihnya ini aja. Ini ada tutupnya yang bening. Nah, tutupnya ini nanti jadi wadah, bisa kita buat es mambo kayak gini, popsicle. Jadi kita masukkan jus atau susu ya, atau apa yang kita bekukan gitu, sirup atau es krim, kita tutup, masukin kulkas, dia bisa gigit-gigit. Nah, tentu aja kalau popsicle itu ya bisa dipakainya untuk baby umur 10 bulan ke atas. Jadi pada saat 3 bulan ke atas kita pakai teeternya aja yang putih-putih. Saat misalkan 9 bulan ke atas kita bisa pakai buat popsicle. Untuk dicuci bisa aman, untuk di sterilizer juga. Dan ini dari Kids Me, BPA free sudah. Kita selanjutnya lihat teeter lain lagi dari Bright Start lagi. Nah, dari Bright Start ini ada teeter air. Ini dalamnya isi airnya purified water. Jadinya dia bisa minum dikit nggak apa-apa. Nah, ini tujuannya apa teeter air ini? Jadi ini tujuannya dibekuin. Jadi kalau diisi air dibekuin, nanti jadi es kan. Jadi es dia dingin. Nah, tujuannya dingin apa? Ya si baby kalau misalkan sakit gigi atau lagi tumbuh gigi kan dia demam, kadang demam atau anget-anget dikit lah ya. Nah, ini bisa untuk kompres, dia gigit-gigit, lalu bisa untuk meredakan sakitnya dia juga. Jadi teeter es ini juga salah satunya gunanya untuk itu. Meskipun terlihatnya jadul ya, jadi teeter kok dibekuin gitu, kok digigit-gigit. Nah, tapi emang kadang masih efektif juga, dan banyak parents yang masih pakai sistem ini untuk kompres untuk baby. Teeter.
Nah, selanjutnya, nah titer kayak gini mulai banyak juga yang maksudnya bentuknya lucu-lucu, unik-unik, sebenarnya fungsinya juga sama, dan ini mungkin lebih soft ya. Ini kita nggak bisa buka karena disegel. Ini dari Komotomo, di bentuknya ada jari-jari kayak gini, dia bentuknya kayak octopus, ada bulutannya supaya dia pegang, bisa pegang di samping, bisa gigit bulutannya, macam-macam sih tergantung babynya. Ini juga BPA free, bahan silikon dari Komotomo, masih made in Korea, terbuat dari silikon rubber, tahan panas 180 derajat. Nah, jadi mungkin ada yang ngerasa saya mau yang bahan terbaik deh. Nah, ya kayak gini kan bagus banget kan, dia sampai 180 derajat aja tahan gitu. Nggak mungkin mudah kekupas, nggak mungkin mudah bahaya juga gitu kan. Karena kita bisa rebus dulu, sterilin dulu sebelum kasih ke baby. Dan tentu aja BPA free semuanya sudah. Nah, demikian untuk titer-titer dan rattle. Nah, selanjutnya jika sudah empasi kan pasti masih pakai yang halus-halus. Nah, tapi jika sudah mulai berjenjang bertahap, misalnya 10 bulan, kita harus naikkan tekstur. Nah, naikkan tekstur dengan cara apa? Nggak bisa di blender semuanya halus-halus terus gitu. Nanti dia nggak bakal belajar makanan yang lebih solid food. Jadinya ini dikasih kayak nibbler gini. Nibbler ini apa? Ini kayak jaring-jaring, kita di dalamnya bisa isi buah seperti semangka, isi melon, isi pisang, atau mungkin isi pumpkin ya. Dia gigit-gigit, dia peres jusnya dari dalam net ini, nanti keluar dia bisa makanin. Atau misalnya kayak wortel rebus atau yang lembek-lembek lah gitu, mereka belajar menggigit, mengunyah, dipegang, bisa gigit ini, gigit itu, bisa gigit handle-nya atau ini. Nah, jadi perfect juga untuk yang belajar empasi. Jadi itu aja sih untuk contoh-contoh titer dan rattle yang ada biasa ya. Banyak sekali jenis rattle titer dan rattle lainnya. Kita nggak tahu mana yang cocok, mungkin dicoba aja, dan dari masing-masing parent saja memutuskan kita mau kasih titer yang mana nih, cocoknya untuk baby kita, yang aman yang mana. Yang pasti harusnya BPA free itu harus aman, dan kalau bisa yang bisa disteril, jadi bisa tahan panas juga, kita bisa steril atau kita bisa rebus gitu. Jadinya tiap kali pakai kita pasti bersih. Jangan lupa kita bersihkan setelah pakai, dan jangan takut baby gigit-gigit, karena itu masanya mereka eksplorasi, masanya mereka menemukan tekstur-tekstur baru, benda-benda baru, pegang-pegang sana, pegang-pegang sini. Yang pasti kita selalu awasi, dan jangan sampai dia menggunakan benda yang berbahaya. Daripada dia gigitin remote, mending dia gigitin titer kan. Jadi belikan saja, misalkan dia mulai gigit-gigit gitu. Untuk pilihan titer dan rattle kita masih ada banyak di sini, bisa cek di toko kita di Tokopedia atau di Shopee. Sekian aja video dari kami. Misalkan ada pertanyaan atau misalkan request mau review produk apa, silakan info di komen. Terima kasih untuk nontonnya dan like. Semoga video ini membantu. Terima kasih.